Jadi menurut gua, orang baik itu adalah satu, bukan pura-pura baik. Dua, nggak akan pernah bikin orang jadi susah atau kesel. Tiga, nggak mikirin diri sendiri, alias yang penting gue seneng, lu bodo amat. Jadi baik-baiklah sama siapapun juga. Aku, kamu, dan semuanya. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya guys, penggalangan dana itu dilakukan oleh siapa saja itu sah-sah saja, oke? Nah, apabila orang itu memang tidak mampu, orang tersebut memang butuh dana cepat ya, dalam arti penggalangan dana itu memang membutuhkan satu kriteria-kriteria khusus untuk memberikan satu empati. Ini adalah satu bentuk empati ya guys. Jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada statement dari orang yang sedang dalam kesusahan tersebut dan diproklamirkan tidak oleh keluarganya ya. Dan ini harusnya diucapkan oleh orang-orang atau teman-teman ya, teman-teman dekatnya atau mungkin masyarakat umum yang sudah mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang yang bersangkutan. What? Seorang Aldila Jelita lagi menggalang dana untuk biaya rumah sakit sang suami Indra Bekti. Hello, gak punya malu lu? Seandainya lu minta maaf secara langsung sama gue, walaupun via telepon, akan gue maafkan. Lu sadar gak kalau ini karma lu? Karma yang lu perbuat mungkin bukan ke gue doang, mungkin ke orang-orang yang pernah kerja sama lu. Ya? Sadar gak? Galang dana untuk pengobatan Indra Bekti. Aldila Jelita disudutkan warganet. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Istri Indra Bekti, Aldila Jelita, mengatakan dirinya menggalang dana untuk pengobatan suaminya. Bekti yang mengalami pendarahan otak tengah dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat sejak Rabu 28 Desember 2022. Aku juga sekalian mau memberitahu kalau kami lagi berat, karena kami usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana, ujar Aldila dalam konversi pers di RS Abdi Waluyo, Sabtu 31 Desember 2022. 4 hari Bekti dirawat di rumah sakit. Menurut Aldila, biaya yang dikeluarkan sudah cukup besar. Apalagi pihak dokter mengatakan kemungkinan Bekti akan dirawat hingga 20 hari ke depan. Biayanya sudah sangat besar di hari keempat ini. Aku sudah broadcast ke beberapa teman. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah memberikan kebaikan dan keikhlasannya, alhamdulillah, ucap Aldila yang juga merupakan ibu 2 anak. Aldila berharap akan ada orang-orang baik yang mau membantu biaya perawatan suaminya. Selain menghubungi teman dan kerabat dekat, ia juga berencana mengumumkan penggalangan dana di Instagram miliknya. Mendengar kabar tentang penggalangan dana tersebut, warganet sebagian mengaku hilang simpati terhadap Aldila. Beberapa di antaranya bahkan membandingkannya dengan ketegaran penyanyi Denada sebagai orang tua tunggal dalam memberikan perawatan terbaik saat putrinya berjuang melawan leukemia. Sebagai seorang istri, Aldila mengaku berusaha tegar dan mendoakan atas kesehatan suaminya. Menurut Aldila, Bekti sempat lupa dengan anak-anaknya. Namun, pada Jumat 30 Desember 2022, Bekti sudah mengingat kembali dan ingin segera bertemu anak-anaknya. Istri Indra Bekti galang dana untuk pengobatan suaminya. Dan asetnya kan banyak, bukannya jobnya di TV banyak, masa nggak punya asuransi? Ini stigma orang-orang tuh kan kalau lihat public figure apa artis seperti bergelimang harta, yang ini punya itu. Dan itu kan adalah kulit luar yang kita lihat. Kadangkala apa yang kita lihat di luar itu kelihatan sama dengan yang di dalam. Kita nggak tahu nih dalam kondisi keuangannya dia seperti apa. Apakah dia punya kewajiban
kewajiban, punya cicilan, punya hutang yang kita nggak mungkin tahu juga, dan ngapain juga dia share ke orang-orang gitu kan. Mungkin dia juga nggak sadar asuransi. Harusnya kan kalau dia punya asuransi ya udah nggak pusing, tercover. Mungkin pemikirannya dia bisa jadi dia merasa masih mampu, nggak perlu asuransi, dia bisa membiayai dirinya sendiri jika terjadi resiko. Jadi don't judge a book by its cover, mendingan kita cek deh diri kita sendiri udah punya asuransi atau belum nih, buat jaga-jaga kalau misalkan terjadi resiko nggak sampai harus galang dana. Asuransi kesehatan itu murah kok, mulai dari 200 ribuan per bulan aja kamu udah bisa punya asuransi kesehatan murni tanpa investasi. Hey guys, ada yang kirim ini nih ke saya. Ini alasan kenapa istrinya Indra Bekti itu menggalang donasi atau menggalang dana ya. Nah gini, katanya kenapa dikirimkan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo yang mewah itu, yang mahal itu, karena memang lokasinya terdekat, katanya dari lokasi TKP pada saat Indra Bekti mengalami sakit gitu ya, lalu dikirimkan ke sana supaya cepat tertolong ya. Oke, itu masuk akal, nggak apa-apa, itu bagus ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi hal tersebut adalah bagian dari antisipasi untuk mencegah terjadi lebih lanjut seperti itu. Oke. Dan yang kedua, asuransi hanya dibayarkan 10% katanya. Ya, itu tergantung dari covernya. Premi yang dibayarkan pada saat itu ya berapa kan gitu ya. Jadi itu tergantung bergening ya, yang tahu itu adalah asuransi. Oke. Dan yang ketiga, katanya kenapa keuangan para artis itu tidak semuanya sama dan dibayarkan oleh TV itu lama katanya gitu. Ya kalau menurut saya ya masa iya sih, walaupun lama kan tetap dia punya beberapa aset pastinya gitu untuk dia tabung dan sebagainya, dan penghasilan itu kan tidak dari satu sumber aja, banyak sekali. Yang saya tahu juga kan ada banyak usaha-usaha lainnya ya Indra Bekti itu gitu loh. Dan yang ketiga, bagaimana nggak semua artis itu banyak off airnya. Ya iya jelas, gimana artis nggak banyak off air ya karena mungkin harganya terlalu tinggi dan sebagainya. Karena pengalaman saya waktu itu, saya minta dia untuk jadi MC anak saya nikah aja, harganya fantastis loh gitu. Jadi ya akhirnya saya nggak jadi gitu, buat apa gitu kan, anak saya punya calon yang lain untuk jadi MC-nya. Ya sudah, oke ya, jadi kita tahu nih berapa standar dia gitu loh. Oke. Dan yang keempat, tagihan Abdi Waluyo sudah membengkak dan bayarannya MM-an katanya gitu. Ya itu sih harusnya jual dulu aset yang ada untuk mengantisipasi pembayaran ini. Demi cinta, demi kasih sayang, demi bapaknya anak-anak ya harus dikorbankan segala sesuatu yang ada yang dalam diri kita itu gitu loh ya. Karena sebelum meminta ke orang ya kita harus penuhi dulu apa yang menjadi kewajiban kita, sebetulnya seperti itu. Jadi secara psikologis pun orang lain tidak bisa menerima dalam hal apapun alasannya seperti itu ya. Apabila nanti setelah mungkin setahun gitu atau gimana gitu ya, udah lama barulah untuk menggalang donasi, itu masuk akal gitu kalau menurut saya. Jadi antisipasi